Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai penyebutan atau penamaan. Kelompok 10 yang beranggotakan saya, Fani Hayaralita, Dela Nursari Dewi, Fani Hanifah Muslimah, dan Rizka Legistari Febri. Dalam pembicaraan mengenai hakikat kebahasaan, dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau mana suka. Umpamanya, antara kata kuda dengan benda yang diacunya yaitu seekor binatang yang biasa dikendarai atau dipakai menarik pedati, tidak bisa dijelaskan sama sekali. Dalam KR 2013 halaman 43, penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses pelambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Kedua proses ini walaupun banyak kesamaannya tetapi ada juga perbedaannya. Lalu, Plato dalam KR 2013 halaman 43 dalam suatu percakapan yang berjudul Krektilos mengatakan bahwa lambang itu adalah kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia nyata, baik berupa rujukan, acuan, atau sesuatu yang ditunjuk oleh lambang itu. Oleh karena itu, lambang-lambang atau kata-kata itu tidak lain daripada nama atau label dari yang dilambangkannya, mungkin berupa benda, konsep, aktivitas, ataupun peristiwa. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan 9 poin dari materi faktor yang melatar belakangi terjadinya penamaan atau penyebutan dalam KR 2013 halaman 44 sampai dengan 52. Untuk poin pertama dan poin kedua akan dibahas oleh saya. Baik, untuk poin pertama yaitu penyebutan berdasarkan tiruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Contohnya, hewan toke diberi nama toke karena bunyi dari hewan toke tersebut berbunyi toke, toke. Lalu kita bisa mengambil contoh lain, meong untuk nama kucing karena bunyi kucing itu sendiri berbunyi meong, meong. Nah, banyak pula dibentuk kata kerja atau nama perbuatan dari tiruan bunyi itu. Misalnya, biasa dikatakan anjing menggonggong karena anjing mengeluarkan bunyi menggonggong, ayam berkotek karena ayam mengeluarkan bunyi berkotek, ular mendesis, angin menderu, kerbau melengu, kuda meringkik, harimau mengaum, telepon berdering, meriam menggelepar, tikus mencicit, dan pintu yang dibuka berderit. Untuk poin yang kedua yaitu penyebutan berdasarkan sebagian dari seluruh tanggapan. Nah, dalam bidang kesusastraan ada istilah praspratoto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya, kata kepala dalam kalimat kepala menerima bantuan Rp1.000 bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu keutuhan. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri yang khas atau yang menonjol dari benda itu dan sudah diketahui umum. Kebalikan dari pars pratoto adalah gaya retorika yang disebut totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya, kalau dikatakan Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade, yang dimaksud hanyalah 3 orang atlet panahan putra. Contoh lainnya yang lebih menonjol yaitu anggota ABRI disebut baju hijau karena ciri warna pakaian ABRI adalah warna hijau. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Dela Nursari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nursari Dewi, NPM 1850367.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Materi pertama yaitu penyebutan berdasarkan sifat yang menonjol. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Seperti pada contoh, orang yang memiliki kulit hitam akan dipanggil si hitam. Orang yang memiliki rambut botak akan dipanggil si botak. Di sini terjadi perkembangan, yaitu ciri makna yang disebut dengan kata sifat mendesak kata bendanya. Karena kata sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga pada akhirnya kata sifat itu yang menjadi kata bendanya. Lalu kita akan beralih ke materi pembahasan yang kedua, yakni penyebutan berdasarkan penemu, pabrik pembuatannya, atau nama dalam sejarah. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah epoativa. Contoh kata berdasarkan nama penemu, yaitu volt, nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya, yaitu Volta, yang merupakan seorang sarjana fisika bangsa Italia. Lalu yang kedua ada contoh kata berdasarkan pabrik pembuatannya, yaitu ada aspirin yang merupakan obat sakit kepala dan juga Kodak, alat potret. Lalu yang ketiga, contoh kata berdasarkan peristiwa sejarah. Ada sandwich, yaitu roti dengan mentega dan daging di dalamnya yang berasal dari nama bangsawan Inggris. Dia seorang pejudi berat yang selalu membawa bekal roti itu agar tetap bisa makan sambil bermain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan suasananya mungkin kurang kondusif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hanifah Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebutan berdasarkan tempat asal dan penyebutan berdasarkan nama bahan. Yang pertama ada penyebutan berdasarkan tempat asal, yaitu sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat magnesia, lalu ada kata kenari, yaitu nama sejenis burung berasal dari Pulau Kenari di Afrika. Lalu ada kata sarden atau ikan sarden berasal dari nama Pulau Sardinia di Italia. Lalu banyak juga nama piagam atau prasasti yang dinamai berdasarkan nama tempat penemuannya, seperti piagam Kota Kapur, prasasti kedudukan bukit, piagam Telaga Batu, dan piagam Jakarta. Juga banyak nama perundingan atau perjanjian berdasarkan nama tempat perundingan itu diadakan. Misalnya perjanjian Giyanti, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, pertemuan Bogor, konvensi Jenewa, dan lain sebagainya. Lalu, selain itu malah banyak juga kata kerja yang dibentuk dari nama tempat. Misalnya didigulkan, yang berarti dibuang ke Digul di Irian Jaya. Lalu ada dinusakambangkan, yang berarti dibawa atau dipenjarakan di Pulau Nusa Kambangan. Lalu ada kata dipasarkan, jelas berasal dari kata pasar, dan berarti dijual secara umum. Dalam beberapa waktu belakangan ini, di Jakarta muncul kata dicakungkan, yang berarti dibawa dan disimpan di gudang milik pemerintah di daerah Cakung, Jakarta Timur. Lalu ada juga kata kerja dilautkan, yang artinya diceburkan ke dalam laut. Selanjutnya ada penyebutan berdasarkan nama bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok itu sendiri. Misalnya ada karung goni, yaitu karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Crocus capsularis. Disebut juga goni atau guni. Jadi kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Lalu contoh lain misalnya kaca, yaitu adalah benda keras yang mudah pecah. Lalu barang-barang lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Lalu begitu juga dengan perak yang merupakan logam berwarna putih dan kaleng yang merupakan besi tipis berlapis timah. Keduanya merupakan nama bahan, maka kemudian semua barang yang dibuat dari benda itu disebut juga nama bahan itu juga. Misalnya perak bakar,
uang perakan atau rupiah, kaleng susu, kaleng minyak, dan kue kalengan. Lalu ada bambu runcing. Bambu runcing adalah nama senjata yang digunakan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaannya dulu. Bambu runcing dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingkan sampai tajam. Maka dari sini, nama bahan itu yaitu bambu menjadi nama alat senjata itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Legistari Febri dengan NPM 1850382 yang akan menjelaskan materi keempat tentang penyebutan berdasarkan pemakaian dalam bidang ilmiah, kemudian penyebutan berdasarkan kesamaan dan pendefinisian. Penyebutan berdasarkan pemakaian dalam bidang ilmiah atau yang disebut dengan pengistilahan yaitu lebih banyak berlangsung menurut prosedur. Hal ini disebabkan ketepatan dan kecermatan makna sangat dibutuhkan untuk suatu bidang kegiatan atau keilmuan. Istilah memiliki makna yang tepat dan cermat serta digunakan hanya untuk satu bidang tertentu. Sedangkan nama masih bersifat umum karena digunakan tidak lebih dan tidak dalam bidang tertentu. Contoh, kata telinga dan kuping sebagai nama dianggap bersinonim. Tampak dari kenyataan, orang bisa mengatakan kuping saya sakit yang sama saja dengan telinga saya sakit, tetapi dalam bidang kedokteran, telinga dan kuping digunakan sebagai acuan yang berbeda. Telinga adalah alat pendengaran bagian dalam, sedangkan kuping adalah alat pendengaran bagian luar. Selanjutnya yang kedua yaitu penyebutan berdasarkan kesamaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan dengan makna leksikal dari makna itu. Contoh, kata mulut gua dari alat pada gua yang bentuknya seperti mulut. Jadi, bentuk gua diibaratkan seperti mulut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, dan sebagainya. Hasil yang didapat dari cara pendefinisian ada beberapa macam yang taraf kejelasannya tidak sama. Yang pertama, ada definisi sinonimis yang paling rendah tingkat kejelasannya. Definisi sinonimis artinya suatu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu. Contoh, kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. Selanjutnya yang kedua yaitu definisi formal yang taraf kejelasannya lebih baik dari definisi sinonim. Di dalam definisi formal ini, konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebutkan terlebih dahulu ciri umumnya, kemudian disebutkan juga ciri khususnya. Contoh, konsep atau idenya yaitu bus, ciri umum dari bus yaitu kendaraan umum, ciri khusus dari bus yaitu dapat memuat banyak penumpang. Atau contoh lain yaitu konsep atau idenya yaitu pensil, ciri umum dari pensil adalah alat tulis, ciri khusus dari pensil terbuat dari kayu dan arang. Definisi bus di atas yang dikatakan adalah kendaraan umum dan dapat memuat banyak penumpang. Namun, definisi ini belum bisa menjelaskan bedanya bus dengan kereta api dan pesawat, sebab kereta api dan pesawat sama-sama dapat memuat banyak penumpang. Definisi formal ini pada taraf tertentu memang sudah cukup jelas, tetapi pada taraf yang lebih jauh seringkali tidak memuaskan. Kelemahan dari definisi formal dapat diatasi dengan pendefinisian yang lebih luas, yaitu dengan membuat definisi logis dan definisi ensiklopedis. Definisi logis mengidentifikasikan secara tegas objek, ide atau konsep yang didefinisikan sedemikian rupa, sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek lain. Definisi logis biasanya terdapat dalam buku pelajaran dan sifatnya agak ilmiah. Contoh, air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok kehidupan, campuran oksida hidrogen H2O, tanpa bau, rasa, dan warna,
tetapi tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, dan mempunyai berat jenis maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu definisi ensiklopedis lebih luas lagi dari definisi logis. Sebab definisi ensiklopedis menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Contoh, air adalah persenyawaan antara hidrogen dan oksigen, terdapat di mana-mana dan dapat berwujud seperti gas, cairan, dan padat. Air merupakan zat pelarut yang baik sekali dan paling murah, terdapat di alam dan di mana-mana. Yang dimaksud dengan air dalam tulisan ini yaitu 1. Zat cair yang merupakan kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari seperti untuk minum, mandi, dan kegunaan lainnya. Yang kedua yaitu zat cair yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan baik yang ada di dalam batang maupun yang ada di dalam buah. Definisi ini dibuat untuk membatasi konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Oleh karena itu, sering juga disebut dengan definisi operasional. Definisi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu dan terbatas pada suatu pembicaraan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.